Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddinullah dengan NPM 22312140. Saya berasal dari kelas IF 22C dan hari ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Miss Ajeng atas mata kuliah analisis algoritma, analisis strategi algoritma, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari algoritma secara sederhana. Yang pertama kita memiliki adalah pendahuluan algoritma. Seperti teman-teman udah dengar, algoritma merupakan sebuah hal yang tidak asing di telinga kita. Di mana di zaman sosial media ini, kita sering mendengar istilah algoritma TikTok, algoritma Instagram, dan algoritma YouTube, dan lain sebagainya. Yang dimana yang biasanya dikenal oleh masyarakat luas adalah algoritma yang dimana mengatur semua jalannya informasi yang kita dapatkan, semua alur yang diberikan oleh sosial media dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan membicarakan algoritma itu sendiri apa gitu. Saya di sini adalah algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas dengan baik. Jadi algoritma itu merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan algoritma juga digunakan dalam berbagai bidang seperti komputer, matematika, dan kehidupan sehari-hari. Next saja. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebagai langkah-langkah yang diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi algoritma pada dasarnya adalah sebuah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan tadi, seperti slide pertama tadi, kita bisa melihat bahwa algoritma digunakan di berbagai bidang, mulai dari komputer, matematika, maupun kehidupan sehari-hari. Dengan contoh lainnya, seperti di dalam matematika, secara tidak sadar kita telah menggunakan eh, algoritma dalam mempelajari matematika. Baik itu dari SD, SMP, maupun SMA, dari jenjang pendidikan manapun, matematika akan selalu menggunakan algoritma di dalamnya, walaupun kita tidak menggunakannya secara sadar. Yang di sini maksud dari algoritma di dalam matematika adalah jika kita mempunyai soal, kita disuruh mencari eh, perkalian 2 dikali 3 misalnya gitu, 2 dikali 3. Lah, nah di sini kita menjabarkan dulu apa itu perkalian. Lalu kita akan menulis 2 dikali 3. Mungkin bagi anak SD yang baru belajar perkalian, mereka tidak akan mengerti langsung seperti kita yang udah tahu dan hafal 2 kali 3 adalah 6. Dan itu menyelesaikan yang bertahap. Nah, tahap-tahapan itulah seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 yaitu 6 gitu. Itulah yang dikatakan sebagai algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dimana kasus matematika itu adalah jawaban dari pertanyaan matematika tersebut gitu. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, apa sih analogi yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari selain dari matematika tadi? Analogi algoritma itu bisa dianalogikan seperti algoritma membuat kopi gitu. Algoritma atau kata lainnya langkah-langkah membuat kopi, tata cara membuat kopi, ataupun eh, cara-cara membuat gitu. Nah, algoritma membuat kopi itu salah satu analogi yang bisa digunakan untuk memahami apa itu algoritma. Contohnya seperti menyiapkan panci, lalu rebus air dengan panci yang tadi udah disiapkan, siapkan gelas, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas, lalu tuangkan air panas ke dalam gelas, dan terakhir aduk gelas sampai kopi dan gula larut gitu. Nah, di sini algoritma itu terletak pada tiap tahap-tahapan yang kita gunakan untuk membuat kopi. Nah, tujuan yang ada di algoritma ini adalah untuk membuat kopi, yang dimana kopi dengan menggunakan gelas yang di dalamnya ada kopi dan gula gitu. Nah, algoritma itu mulai dari panci, rebus air di panci, siapkan gelas sampai tuangkan air panas ke dalam gelas, dan aduk yang langkah terakhir itu adalah algoritma. Nah, tujuan akhirnya tadi seperti tadi, yaitu kita buat kopi tadi. Nah, itulah tadi contoh sederhana dari pengertian algoritma itu sendiri. Selanjutnya, dalam algoritma itu juga memiliki karakteristik tersendiri gitu. Karena eh, tidak lain algoritma juga merupakan sebuah eh, bidang ilmu juga. Jadi
pasti memiliki sebuah karakteristik sendiri, yaitu pertama adalah input. Algoritma menerima data sebagai masukan. Contohnya, pada analogi kopi tadi yang kita gunakan, inputnya itu adalah tadi masukkan air panas, masukkan masukkan air panas, masukkan air rebus air di dalam panci, lalu dipanaskan kan, lalu masukkan air panas dalam kopi dan gula, masukkan kopi gula dan gelas dan lain sebagainya, itu adalah input. Nah, prosesnya adalah merebus gitu. Proses algoritma memproses data sesuai dengan langkah yang ditentukan. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang diproses, yang telah sistematis tadi diproses lalu menghasilkan sebuah output atau keluaran, hasil keluaran berdasarkan data yang telah diolah gitu. Jadi hasilnya adalah sebuah kopi yang menjadi tujuan kita. Dengan kata lain, input itu adalah tata cara input itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan, proses itu adalah langkah-langkahnya, dan output itu adalah tujuan yang mau dilaksanakan sebagai akhir dari langkah-langkah tersebut atau akhir dari algoritma yang kita gunakan. Selanjutnya adalah uh, di dalam algoritma juga, khususnya di pemrograman, kita bisa mengenal dua algoritma, yaitu flowchart dan pseudocode. Flowchart itu merupakan contoh adalah representasi visual algoritma dengan menggunakan simbol dan panah. Misalnya persegi panjang adalah proses, panah adalah arah aliran, dan pseudocode adalah deskripsi algoritma yang menggunakan bahasa manusia yang lebih mudah dimengerti. Contohnya jika S terpenuhi maka Y. Nah, secara sederhana, flowchart merupakan sebuah algoritma dengan menggunakan eh, bentuk-bentuk atau shape-shape yang telah diatur tata cara tata cara penulisannya seperti diagram dan lain sebagainya. Jadi dia berbentuk lebih sistematis gitu. Jadi kayak flowchart itu lebih lebih terstruktur gitu kalau dilihat ataupun ditulis. Namun sedangkan pseudocode itu adalah algoritma yang deskripsikan per langkahnya gitu. Jadi dia tidak sesederhana dari flowchart dan tidak sesistematis flowchart, tapi pseudocode itu lebih mendeskripsikan per langkah dari algoritma tersebut. Contohnya tadi, algoritma flowchart dapat dilihat bahwa misalnya kita membuat kopi tadi, dengan membuat kopi tadi, flowchartnya mulai dari menggunakan bentuk oval, start, lalu panah ke bawah, lanjut ke menyiapkan panci, panah lagi ke bawah dengan prosesnya, dan sampai terakhir menuangkan dan mengaduk kopi dan gula. Itu contoh dari flowchart. Sedangkan pseudocode itu seperti tadi contohnya. Kita menguraikan bahwa yang pertama adalah menyiapkan panci, masak air, dan menuangkan air panas, dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah kompleksitas kompleksitas algoritma. Apa itu kompleksitas dari algoritma? Semua algoritma yang digunakan itu sangatlah berbeda. Jadi antara satu dan lainnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa algoritma lebih efisien daripada yang lain. Misalnya algoritma pencarian biner lebih cepat daripada pencarian linear karena membagi masalah menjadi dua setiap langkah. Nah, ini itu sudah berbicara dalam algoritma dalam pemrograman, yang dimana algoritma dalam pemrograman itu memang memiliki efektivitas yang berguna dan memiliki gunanya masing-masing di kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga tentunya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Hal yang bisa kita simpulkan dari presentasi ini adalah algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah, dan algoritma juga digunakan di berbagai bidang dan memiliki karakteristik kunci seperti input, output, proses, dan output gitu. Yang secara sederhananya, input itu adalah bahan-bahan yang digunakan, proses itu adalah langkah-langkah untuk mengerjakannya, dan output adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari penggunaan algoritma tersebut. Dan flowchart serta pseudocode membantu dalam pemahaman dan perancangan algoritma agar seorang developer mudah untuk membayangkan bagaimana program tersebut akan berjalan. Dan yang terakhir adalah pemilihan algoritma yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan penyelesaian masalah, terutama jika diimplementasikan dalam pemrograman gitu.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan ingat dan pesan saya terakhir adalah materi ini adalah dasar untuk memahami konsep algoritma dan saya mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.